Lanjut lagi nih Masya Jadi Allah. kapan mau bikin suami tunda di akhirat? Nanti, oh Allah masih lama. Tapi kan mati dulu Iya mat Allah, mandinya. astagfirullahaladzim. Ntar aja dulu. Nih ya buat jamaah Islamitin yang ada di rumah yang sudah kirim pertanyaan. Waktunya kita menjawab pertanyaan nih. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau nanya nih, saya sudah menikah 16 tahun. Selama menikah saya tidak merasakan kebahagiaan. Saya bertahan hanya anak-anak. Apakah suami saya akan menjadi jodoh saya di akhirat juga? Saya boleh berharap jodoh saya sama orang lain Ustadz? Tolong rahasiakan nama saya Ustadz ya, terima kasih. Ya Allah ibu ya. Nggak ngerasa cocok anaknya banyak. Gimana ceritanya Bu? Ini Masya Ustadz Syam tolong dijelasin 16 tahun lagi. 16 tahun. Saya aja cuma 10 tahun. Oh Masya Allah, itu cocok lagi. Hai, saudara rental guru Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apakah jika tidak ada kebahagiaan yang dimiliki atau yang dirasakan oleh sepasang suami istri, lalu misalnya mereka berharap ya Allah ya sudahlah biarlah aku bahagia di surga, tapi kalau aku bahagia di surga tentunya tidak bersama dengan dia gitu. Maka subhanallah, bolehkah orang-orang meminta atau mengharapkan orang lain bersamanya nanti di surga? Ketahuilah bahwa apa yang kita lihat di dunia ini sama sekali berbeda dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman nanti di Jannatul Firdaus. Seseorang berharap agar tidak bertemu dengan pasangannya kembali, itu dicontohkan dalam Al-Quran. Misalnya ada Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan istrinya ya. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan contoh daripada orang beriman, pasangan orang beriman yaitu Ratu Asia, yang mana dia berdoa kepada Allah, Rabbi binli indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumil zalimin. Dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bangunkan satu istana di surga bagiku. Apakah cukup dengan istananya saja? Istana ini tentunya harus enak juga penghuninya. Mau sebagus apapun rumahnya, kalau penghuni di dalamnya ini tidak bikin nyaman, maka subhanallah rumah itu akan merasa tidak nyaman. Maka ketika Ratu Asia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi binli indaka baitan fil jannah. Ya Allah berikan aku satu istana di surga, wa najjini min fir'aun. Tapi ya Allah jangan sampai ada Fir'aunnya lagi di dalamnya. Karena di dunia ini aku udah punya istana, ya. Kurang megah apa istananya Fir'aun? Dia yang menguasai dunia pada saat itu. Kurang besar apa kamarnya, kurang lengkap apa fasilitasnya istananya Fir'aun. Namun ternyata ia merasa kesepian di dalam istananya Fir'aun. Ratu Asia merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman karena tidak bisa beribadah di dalam istananya Fir'aun. Maka doanya Ratu Asia, bangunkan aku istana di surga, wa najjini min Fir'aun, ya Allah selamatkan aku, jauh-jauhkan Fir'aun dari aku, wa najjini minal qaumil zalimin. Begitu pula tentara-tentaranya yang zalim, begitu pula orang-orang yang zalim. Maka bolehkah seseorang meminta kepada Allah? Boleh. Mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada orang-orang yang tidak baik. Namun kembali lagi bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu yang bunda merasa diri bunda baik lalu pasangan bunda tidak baik, justru ternyata di mata Allah bisa jadi suami bunda yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan dulu diri kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dulu kita saleh di mata Allah Subhanahu wa taala, baru kita mau ngejudge orang lain. Dan juga yang kedua, apa yang kita lihat di dunia ini selama dia masih beriman, bisa saja nanti di akhirat dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan yang mengatakan, wah nanti di surga bisa ketemu bidadari, tapi ketemu juga sama istrinya. Ketahuilah tidak ada apa-apanya kecantikannya bidadari dibandingkan seorang istri yang salehah. Maka ketika pasangan kita telah menjadi seorang yang saleh dan salehah, maka dia akan menjadi pimpinan pasangan kita nanti di akhirat. Maka mereka akan dirubah daripada kekurangan yang ada di dunia ini hilang. Tidak ada lagi kekurangannya ketika sudah masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dulu diri kita masuk surga. Urusan isinya nanti di surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Tapi ini saya kesel banget ini. Apa? Ya ampun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ngapain sih zaman sekarang masih jodoh-jodohin begini yang namanya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, keles. Tunggu dulu.
Karena jodoh itu bisa jadi dari jalur orang tua. Ya tapi gimana ceritanya kalau orang tua terlalu memaksakan? Anak kan juga punya hak. Yang mau nikah kan anaknya bukan orang tuanya. Woi. Tidak akan bisa sah pernikahan itu tanpa wali. Ustaz Jadi Zanada. jangan salahkan. Ini Ustaz gimana, Zanada Mas ini Fadli ini? nggak ada habisnya. Nggak ada ini. Ini harus ditenangin nih kalau Saya, kayak gini. saya lebih Tapi setuju. ini rese banget ini. Yang tahu anak itu siapa? Orang tua Bukan. kan? Orang tua, Kan tapi tidak ada masalah kalau orang anak tua kan ikut pengen campur. juga jodohnya jadi sendiri dong. Wah, ini udah debat Saya banget. lebih setuju. bisa Barang panjang yang nih. tahu anak itu lahirnya dan pokoknya semua orang tua. Naura, Yaudah deh, awas yaudah nanti deh. dijodohin Mas sama Fadli, Abah. Ustadz Bukan Maulana. dijodohin. Nanti setelah ini deh. Biar kita siapa lanjut tahu lagi. sifatnya Ya cocok. Allah, jamaah Yang setelah yang udah satu pengalamannya ditangkap lebih banyak siapa? Jamaah, oh Orang jamaah, tua kan? Yang alhamdulillah. banyak asam Ya garamnya Allah. siapa? Orang tua. tua.